Itu sama aja Imam Ghazali seperti menampakkan kefasikan. Perbuatan dosa dinampakkan dalam hukum Islam pun haram hukumnya. Alaman tustaruhi terhadap orang yang dia itu sebenarnya sudah tustaru, ditutupi Allah Ta'ala dengannya itu. Karena Allah Ta'ala di antara asma'ul husnanya as-sattar, yaitu yang maha menutupi aib hamba. Ya, man satara yastarahullah. Siapa yang ketujuh juga kita menutupi aib orang lain entah. Kayak siapa imam siapa yang bergelar al-asom entah jadi wali sabab-sabab gara-gara babinian berantut di tokonya. Binian bungas, ya binian bungas bari itu aib. Kalau sampai berantut nyarinya, rancak kita kisahkan kan. Lalu sidin selama kurang lebih 15 tahun selama binian tuh masih ada di kampung situ, masih hidup di situ, maka sidin pura-pura tuli selama 15 tahun supaya binian ini kada tahu sidin mendengar suara kantutnya nih tadi. Jadi kalau kita ketujuh menutup aib saudara kita sesama muslim, maka Allah tutupi juga aib kita. Allah tutupi akan juga. Nah, demikianlah kalau seorang hamba berbuat satu maksiat, maka apabila dia menampakkan, artinya mengisah-ngisahkannya, berpadah-padah bahasa kitanya nih. Umpamanya malam minggu tadi, kenapakah kata ditahan juga nih menahan nih? Iya bini kadeda. Paksa kapal 12. Nah itu kan dosa itulah, dosa besar itulah. Tapi selama ini tutupi, lalu ini kada berpadah-padah, makanya bertobat lawan Allah Ta'ala, maka ditutupi Tuhan. Di akhirat pun ditutupi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Munya bertobat nasuha, maka diampuni dosanya. Sebaliknya, kalau dia membuka, maka keluarlah hat. Ini jari Imam Ghazali di sini. Nah ini, Fainahu mahzurun, maka itu adalah satu aib. Kalau membuka-buka maksiatnya itu adalah satu aib besar entah. Karena kita ini kan manusia maklumnya, manusia ini kadang-kadang hawanya hawa malaikat, yang rajin beribadah. Kadang-kadang juga ada hawa hantu, ada masuk hawa. Ya bisa kada bersembayangan lagi. Tapi kuncinya jangan dipadah-padahin. Aku pada sembahyang untuk kada usah dipadahkan. Karena Allah Ta'ala akan tutupi juga aibnya sampai ke akhirat kaina. Watajasusu bi wal ityadu bi zikri manhiyun anhu, dan membiasakan, artinya demikian juga kita tuh tajasus, memata-matai orang, artinya mencari kekurangan orang ini, ahli maksiat kah, ahli soleh kah, orang soleh kah, dimata-matai. Haram hukumnya. Kita hendaknya sesama hamba adalah husnuzon, baik sangka. Dan juga membiasakan kita berbuat maksiat setiap kali umpamanya melaur guring lalu pada aduh aku mau jadi melaur nyaman beneran kalau subuhan lagi. Itu maniyun dilarang daripadanya. Allah Ta'ala maklum aja kita ini lama, kadang-kadang kada mampu, kadang-kadang ada juga hilapnya. Nang sempurna tuh malaikat aja. Tapi kewajiban kita menutupi itu tadi. Jangan dibuka-buka. Jangan dipadah-padahkan gitu nah. Jangan dipadah-padahkan. Fa man azharahu fa iqamatul had alaihi. Maka barang siapa menampakkannya, artinya memadahkan, disampaikan, maka didirikanlah hukum di sana.
hukum atasnya karena ini menyiarkan. Ini dasarnya adalah satu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun hilap naman tadi, bezinah ya Rasulullah, hilap, taculup, bijarnya nih, jar pemuda nih, jar Nabi uskut, berdiam jar Nabi, kada paham juga nih, lalu kapan dia pulang ya Rasulullah, ulun bezinah ya Rasulullah, nak bertobat ulun anak anak. Jadi Nabi uskut berdiam. 2 kali Nabi memadahkan berdiam, artinya kada usah pada lah, kasih aja bertobat toh, beristighfar. Maka yang ketiga kali, ya Rasulullah, ulun berzina pun ya Rasulullah. Apa jar Nabi? Ya sahabat, nih. Karena ini sudah 3 kali bersiar-siar, maka ini pemuda ayo kita laksanakan hukum, yaitu rajam, dirajam. Karena ini membuka maksiat tadi. Karena sudah terbuka ketahuan, maka keluarlah hukuman tadi. Maka dirajamlah pemuda ini. Setelah selesai rajam, meninggal. Maka ada nang bahasa kita tuh nyeletukah berkomentar nih, ya latihan kurang ajar gagal bezinah aja. Jar Nabi, jangan berbicara seperti itu kalian. Sesungguhnya taubatnya ini taubatnya ini seandainya dibagi pahalanya bertobat nih sampainya dirajam nih, dibagi ke seluruh penduduk Madinah nih. Saya sabatinya nih masuk surga beratan. Nah itu orang yang bertobat, kehebatnya orang, derajat orang yang bertobat. Nah, jadi tadi kuncinya hukum itu terjadi apabila dipadahkan, diakui. Men kita kada mengakui lalu bertobat lawan Tuhan, maka ada keluar hukum. Nah, khususnya hukum Islam adalah